Prokes masih prokes. Bos, cuma hitam. Nak penyampaian hitam. Sebelum Pak Sek mulai menceritakan Pak Ir. Sebelumnya kami minta maaf pada Bapak Ibu peserta, Bapak Camat, Bapak Wali, Pak Camat yang hadir hari ini banyak nggak? Pak Camat, berapa Pak Camat Pak? Pak Yadriwer, Camat Pariangan, Pak Riki, Camat Tanjung Baru, Pak Camat Balai, Pak Camat Selokoto, Pak Camat Sungai Tarap, Pak Camat Lindowo, Pak Camat Limo Kaum, Bu Camat Limo Kaum, Pak Camat Batipah, Batipah, menyusul penutupan Bekulai, Pak Camat Paksar, Pak Pong, Pak Camat Sering Bawang lain. Oke, terima kasih. Yang ucapan dia Pak Camat Sungayang. Pak Camat Sungayang, terima kasih Reza Sungayang untuk Utara. Padang Gantiang. Mau kau malah tadi sampai pada kecamatan. Kenapa peserta kita terdiri dari 14 camat pada 14 kecamatan dan 57 wali nagari lokasi Pamsimas. Lokasi Pamsimas di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 57 lokasi pada 14 kecamatan. Jadi belum semua nagari kita memiliki program Pamsimas. Sebelum rasa nih Pak ya. Mungkin itu Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf karena terlambat. Kemudian pada hari 2 hari lalu telah dibuka oleh Pak Kadis. Pada hari ini ada waktu untuk Dinas PMD memberikan materi mengenai kerjasama. Dinas PMD nanti didampingi juga dengan Pak Ir. Ada Pak Devino, ahlinya juga. Mana Pak Vino? Apa ya Pak Vino? Pak Vino? Pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan kesehatan diberikan pada kita. Insyaallah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara pelatihan penguatan pemerintahan nagari dan kecamatan lokasi program Pamsimas. Dan tak lupa salam dan selawat kita sampaikan kepada Allah Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta, kalau Boci bertanya kopi, aku materi kopi. Kalau materi yang Boci, saya kalimatnya. Saya nggak Pak Camat Pak Arif dan judulnya biasanya mau dibawa kemana Pamsimas kita. Itu saja. Itu bahan Boci artinya. Makanya di situ kita harapkan kemarin Pak Ir hadir juga, Pak saya ada juga, kalau ada ke Bu Rosi juga di depan dandanya. Di situ jawabannya materi yang akan kita sampaikan, yang akan Mbak khusus sampaikan itu saja akan Mbak pertama Pamsimas itu. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu lagi mendengar dari Bu Rosi kalau Pamsimas itu akan segera berakhir dari Pamsimas 1 2008, Pamsimas 2, Pamsimas 3. Ternyata Pamsimas 4 tak ada ya, habis. Tak ada itu. Begitu juga nanti mungkin dengan dana desa 2005 balik ada, 6 balik ada, 7 balik ada, 8 balik sampai 2021 masih ada. Entah sampai kapannya ada ya. Nah, itulah. Makanya nanti pertanyaan itu tadi mau kita bawa kemana Pamsimas yang ada itu? Kita pagian saja, boleh itu saja. Kita kembangkan kan? Atau bagaimana? Atau menjadi Pamsimas yang mandiri? Nah, kalau Pamsimas yang masih market ke pemerintah nagari, itu kita sesuaikan dengan kewenangan. Kewenangan siapakah Pamsimas ini? Milik siapakah Pamsimas ini? Aset siapakah Pamsimas ini? Itu beberapa hal yang mungkin kami ingin sampaikan.
Juga tujuannya dan sebenarnya juga untuk Bu Rosi dan kawan-kawan juga dengan Pak Wali juga, Pak Camat juga akan kita apakan Pamsimas kita. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilakan Bapak Harrison. Kalau jabatan jabatan beliau baru sebagai sekretaris dinas PMD PPKB. Tapi kalau sebagai wajah, sebagai seorang SN, tak ada yang tidak tahu. Kenapa? Masih perlu diperkenalkan Pak Wali? Baiklah, beliau sudah langsung perkenalkan. Untuk secara umum, nama beliau Dr. Des Harrison. Sebelumnya sebagai Kakak POD, sekarang menjadi sekretaris dinas PMD PPKB. Yang insya Allah aminkan, mungkin tahun depan bisa jadi kepala dinas PMD PPKB. Anak 3, cucu 1 mau 2, tinggal di komplek BSD Simpang Asrama, belakang-belakangan rumah. Dan beliau pernah menjadi camat Batikuah. Mau orang Batikuah? Kalau orang Batikuah Selatan kenal di Wadah Gungun. Kok kopi? Kalau kopi itu rancaknya. Kopi bunga ranjang. Ya Pak, pasti kenal. Kemudian pernah Pak Camat berdinas di sebuah kota. Pernah di Pariangan, Lintogo Utara, Tanjung Baru, Sungaiang, lah 6 kecamatan yang beliau lalui. Lah banyak pengalaman dan soal Pamsimas itu malah jadi makanan beliau sehari-hari sebagai camat selama ini. Begitu kata pengantar. Untuk waktunya kami silakan Pak Pasek untuk menyampaikan kebijakan pemerintah Kabupaten kerjasama desa. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang kami hormati panitia pelaksana latihan Pamsimas ya. Kemudian yang kami hormati Bu Kopi, Kabid, Pemberdayaan Masyarakat, yang kami hormati Pak Wali Nagari, Pak Camat, Ibu Camat, Pak Wali Nagari atau yang mewakili, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mohon maaf apabila tidak tersebut dengan satu persatu. Puji syukur kembali kita persembahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka tindak lanjut kegiatan Pamsimas yang telah dilaksanakan sejak tanggal 5 kemarin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu beserta yang kami hormati, pertama izinkan kami menyampaikan salam maaf dari Pak Kadis yang seharusnya pada materi sesi ini akan disampaikan oleh beliau. Namun karena ada beberapa kegiatan yang juga harus diikuti dan tidak bisa diwakilkan, di antaranya pada hari ini tadi sidang paripurna DPRD, kemudian siang ini persiapan untuk pendidikan San Paulo yang langsung dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, kemudian nanti lanjut siang ada rapat MONEF DAK dan beberapa kegiatan lainnya, sehingga kami ditugaskan untuk mewakili istilahnya supir dulu untuk menjelaskan kegiatan kerjasama desa atau kerjasama nagari yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah. Mungkin dalam penyampaian kami nanti kalau ada yang kurang ngomongnya, karena supir dulu mohon dimaklumi, tapi terkait dengan tugas-tugas kerjasama insya Allah. Karena seperti disebutkan tadi oleh Bu Bobi, ambil di bagi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama daerah yang dilakukan. Cuma dasar hukumnya berbeda. Kalau kerjasama daerah PP 28 tahun 2018 dengan Permendagri 22 tahun 2020. Kalau kerjasama dengan Permendagri 96 tahun 2017. Ini istilahnya masih sama-sama aja lah materi yang akan kita sampaikan. Mungkin izin
Berdiri bawa berdiri, bawa berdiri. Pak Yahya juga boleh. Ya, Bapak Ibu, mohon izin sambil agak kita menjelaskan lebih. Kami diberikan materi yaitu tentang kerjasama desa. Yang perlu kami jelaskan pengertian dulu terkait dengan kerjasama desa, yaitu kerjasama di bidang pemerintahan desa. Selanjutnya disebut kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan atau dengan pihak ketiga. Jadi dulu antar desa atau dan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa, serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dasar hukum untuk kerjasama desa, sama-sama kita ketahui, itu pertama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian tindak lanjut dengan undang-undang ini adalah PP 43. Kerjasama desa dilakukan antar desa dan atau dengan pihak ketiga. Kemudian terhadap perubahan PP 43 dari PP 47. Di sini juga diatur pada pasal 149 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Di Kemendagri sesuai dengan amanat PP 47 tahun 2015 melahirkan Permendagri 96 tahun 2017, yaitu tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Ini dasar hukum dari kegiatan kerjasama desa. Ruang lingkup dari uraian tadi sudah nampak bahwa kerjasama desa itu terbagi dua, kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk kerjasama pihak ketiga ini juga dibagi dua, ada yang prakarsa desa sendiri atau prakarsa dari pihak ketiga. Jadi ada dua, dari wali negara sendiri maupun dari pihak ketiga. Ini dia prakarsanya. Kemudian untuk kegiatan kerjasama dari ruang lingkup tadi kita bergerak dari sini kerjasama desa terbagi dua, kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Kita kaji dulu kerjasama antar desa. Kerjasama antar desa apabila kerjasama itu terdalam satu kecamatan. Nah ini satu kecamatan, ini antar desa dalam satu kecamatan. Yang kedua, kerjasama desa dengan desa lain dalam satu kecamatan. Jadi sudah ada dua itu, dari dalam satu kecamatan dan dalam antar kecamatan dalam satu kabupaten. Kemudian yang ketiganya, kerjasama lain itu antar desa berbeda kabupaten dalam satu provinsi. Di kajiannya nanti ini harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah, karena sudah melibatkan antara kepala daerah dua kabupaten kota yang berbatasan. Rata-rata ini kerjasama wajib, karena sama antar daerah itu terbagi dua juga, ada yang wajib, ada yang sukarela. Kerjasama wajib antar kabupaten kota yang berbatasan, sementara yang sukarela bisa tidak berbatasan. Kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan kota Pekanbaru, kemudian yang kedua dengan kota Bengkulu sudah kita lakukan kerjasama kemarin. Itu termasuk kerjasama antar daerah sukarela. Jadi kita nanti lebih banyak terkait dengan kerjasama wajib dengan daerah perbatasan. Kemudian untuk kerjasama antar desa ini juga bisa melibatkan BUMNA atau kerjasama antar desa dalam satu kawasan. Kemudian kami lanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga, ini yang kedua. Ini kerjasama yang dilakukan oleh Nagari dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya berperaturan perundang-undangan. Nah, ini yang terbagi dua tadi, kerjasama dengan pihak ketiga. Ada yang atas prakarsa Nagari itu sendiri,
dan juga atas prakarsa pihak ketiga yang melanjutkan penawaran kepada wali negara. Nah, ini catatan dalam bentuk pernyataan modal dan kemudian ini dengan pihak ketiga. Kemudian bentuk kerjasamanya nanti ini ada dua juga. Kalau kerjasama antar desa, bentuk naskahnya peraturan bersama kepala desa. Kalau kerjasama peraturan bersama wali nagari. Ini bentuknya kalau antar desa. Tapi kalau antar dengan pihak ketiga, desa dengan pihak ketiga, bentuknya perjanjian bersama. Istilahnya di atas itu berbeda, ini ada peraturan bersama kepala desa dan ini perjanjian bersama. Nah, ini bentuk dari naskah yang akan dilahirkan setelah adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan kerjasama. Kita lanjut, bidang kerjasama. Kerjasama antar desa, ini ruang lingkupnya pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Kemudian yang kedua, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa. Yang ketiga, bidang keamanan dan ketertiban. Kemudian yang pihak ketiga, ini juga pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang bersaing sama. Kemudian kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat antar desa kerjasama, bidang ketertiban dan ketertiban. Ini bidang yang akan dikerjasamakan antar desa. Fasilitasi kerjasama di Nagari, ini camat atas nama bupati memberikan masukan atas rancangan peraturan bersama wali Nagari dan perjanjian bersama. Jadi kan ada dua naskah tadi, ini dikonsultasikan ke camat untuk memberikan masukan terhadap naskah yang telah dirancang. Kemudian konten kerjasama memberikan masukan camat mungkin tata uang, pemungutan, organisasi dan pengembangan di dalam APBDes. Waktu evaluasi 20 hari kerja. Nah, salah satu syarat bisa Nagari melakukan kerjasama ini harus masuk juga di dalam RPJM Nagari. Artinya Nagari harus melakukan pemetaan awal mana-mana bidang yang akan dikerjasamakan. Kita juga di kabupaten melakukan seperti ini. Di kabupaten itu perangkat daerah yang mengajukan ke bagian pemerintahan untuk dilakukan pemetaan, dan ini juga harus dituangkan dalam RPJM kabupaten. Artinya sama juga yang akan dilakukan di tingkat Nagari. Bidang-bidang yang akan dikerjasamakan juga harus dituangkan di dalam RPJM Nagari. Kemudian dalam hal bidang yang akan dikerjasamakan belum dimasukkan dalam RPJM Nagari, akan tetapi perjanjian atau peraturan bersama telah diterbitkan, maka RPJM Nagarinya harus direvisi. Artinya masih bisa di ketentuan itu masih bisa mendahului, tapi memang harus tertuang di dalam RPJM. Kita lanjut. Untuk badan kerjasama antar desa ini dapat dibentuk melalui mekanisme musyawarah desa dan dengan peraturan bersama kepala desa. Jadi kerjasama yang dilakukan antar desa tadi, apabila disepakati antara dua desa, ini dapat dibentuk badan kerjasama antar desa. Susunan anggotanya adalah pimpinan desa, anggota BPD, lembaga pemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya atau masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Tugas dari Badan Kerjasama Antar Desa ini mengelola kerjasama antar desa meliputi mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama. BKD bertanggung jawab kepada masing-masing kepala desa karena hanya dibentuk bersama antara kepala desa yang melakukan kesepakatan. Ini BKD yang dari masing-masing nagarinya ini bertanggung jawab kepada wali nagarinya. Kemudian tahapan yang akan dilakukan apabila dilanjutkan untuk dilakukan kerjasama, itu pertama tahap persiapan, yang kedua penawaran,
Yang ketiga, penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa. Kemudian dilanjutkan penandatanganan, pelaksanaan dan laporan. Ini nanti akan kita rinci lebih lanjut. Ini tahap persiapan, saya kita lihat. Wali Nagari menginventarisir bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, kemudian lanjutkan dengan musyawarah desa apabila ini sudah disepakati. Dengan adanya kesepakatan atau tidak disepakati, ini ditetapkan kerjasamanya. Kemudian dicantumkan dalam RPJN Nagari, kemudian kepala Wali Nagari menginformasikan bidang potensi yang akan dikerjasamakan. Kemudian tahapannya, kepala desa atau wali nagari mengajukan penawaran kepada wali nagari lainnya. Apabila diterima, ini dilakukan musyawarah. Artinya nanti akan dibahas oleh nagari yang kita ajukan penawaran, dibalas surat kita, kemudian ini dibicarakan di dalam musyawarah desa bahwa penawaran kita diterima untuk ditindaklanjuti dalam melakukan kesepakatan bersamanya. Kita lanjut. Ini sudah ada berikan jawaban tertulis kepada kepala desa lainnya. Karena ini materinya materi desa, jadi ada ketepatan dan wali nagari pada desa, kita pahami saja maknanya karena sama dengan sebutan lainnya. Ini tahap penawaran. Tadi tahap persiapan, yang kedua tahap penawaran. Jadi bagi ini sudah pihak ketiga. Oh, ini kerjasama pihak ketiga. Jadi antar nagari, antar desa sudah dilakukan. Kemudian dengan pihak ketiga. Dari pemrakarsa ini terlihat dari pemrakarsa awalnya. Apabila wali nagari yang mempunyai menjadi pemrakarsa mengajukan penawaran kepada pihak ketiga, atau sebaliknya pihak ketiga kepada nagari ini mengajukan penawaran dengan mengacu kepada KAK. Kemudian hasilnya ini dibicarakan dengan BPRN dan dibahas dalam musyawarah nagari. Kemudian pihak ketiga setelah ditetapkan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ini penyusunan dari tahapan tadi. Yang ketiga yaitu penyusunan rancangan kesepakatan bersama, peraturan bersama dan perjanjian bersama. Karena ini pihak ketiga termasuk dalam perjanjian bersama. Jadi kita di Pemerintahan Nagari menyiapkan rancangan. Rancangan ini bersama-sama dengan pihak ketiga, kemudian dibahas dalam musyawarah nagari bersama masyarakat ini, kemudian hasilnya dikonsultasikan kepada camat. Hasil konsultasi ini dilanjutkan oleh wali nagari dalam bentuk perjanjian kerjasama, perjanjian bersama. Ini agak berbeda kalau di kerjasama daerah perjanjian kerjasama, tapi kalau kita di perjanjian desa perjanjian bersama. Ini tipis juga perbedaannya. Kalau di kerjasama daerah kesepakatan bersama, tidak lanjutnya perjanjian kerjasama. Tapi kalau di kerjasama desa, ini adalah bentuk perjanjian bersama. Tidak ada kesepakatan bersama, langsung ini perjanjian bersama. Ini tahap keempat, tahap pelaksanaan. Hasil pelaksanaan yang dilakukan antara nagari dengan nagari lainnya atau nagari dengan pihak ketiga, ini wali nagari melaporkan hasilnya kepada BPRN.
dan dilanjutkan dengan tembusan kepada bupati melalui camat. Jadi ada nanti pembinaan secara berjenjang dari bupati sampai kepada camat. Kemudian kita lanjutkan, ini kerjasama pihak ketiga yang pemerakasannya dari pihak ketiga kepada pemerintah negara. Di pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerjasama kepada wali nagari, kemudian wali nagari menyampaikan penawaran ini kepada BPRN, kemudian dibahas bersama-sama dalam musyawarah nagari. Hasilnya pihak ketiga akan melakukan kerjasama dengan pemerintah nagari. Kerjasama yang telah disepakati antara nagari dengan nagari lainnya, nagari dengan pihak ketiga, ini dapat berakhir apabila terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian. Jadi dalam naskahnya nanti sudah dituangkan bahwa mungkin kerjasamanya selama 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Apabila berakhir, ini dengan sendirinya juga berakhir. Yang kedua, tujuan kesepakatan atau perjanjian telah dicapai. Terdapat keadaan luar biasa, ini force majeure. Kalau dari naskah yang telah disepakati terjadi hal-hal yang di luar kemampuan nagari atau pihak ketiga, salah satu pihak ini harus menyampaikan bahwa keadaannya force majeure. Kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan dari perjanjian. Ini kan kesepakatan para pihak. Apabila satu pihak berprestasi dari perjanjian yang telah disepakati, ini bisa berakhir, pihak lainnya bisa mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut. Kemudian apabila ada kesepakatan keluar peraturan perundang-undangan yang terbaru dan ini bertentangan dengan peraturan juga akan berakhir dengan sendirinya. Kemudian objek kesepakatan atau perjanjian hilang. Mungkin ini termasuk juga di Pamsimas, kadang sumber airnya hilang karena ada lodo atau gimana, ini juga mengakibatkan perjanjian kerjasamanya akan hilang, akan berakhir. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat, desa dan daerah nasional. Ini jangan terjadi karena ini sudah dikaji dengan KK bersama. Kemudian yang terakhir berakhirnya masa kesepakatan yang disampaikan di awal tadi. Mungkin kesepakatan itu ada dibuat 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Ini agak macet juga. Quick down. Mohon maaf Pak Wali, Pak Camat, itu di luar kemampuan apa teknologi.
Mari kita lanjutkan. Pembinaan pengawasan. Di dalam Undang-Undang Nomor 6, kemudian PP 43 dan 47, ini diatur pembinaan dan pengawasan kerjasama desa. Ini Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa. Gubernur juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa. Bupati, wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan peningkatan kapasitas lembaga kerjasama desa. BPRN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama negara. Kita masuk sedikit ke kerjasama nagari untuk kegiatan air minum atau sanitasi. Pengertian kerjasama nagari untuk kegiatan air minum dan sanitasi adalah kesepakatan bersama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk kegiatan pembangunan atau pengembangan dan atau pemeliharaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi yang merupakan kewenangan nagari yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dasar masyarakat nagari serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Ini tolong diulisir presentasinya. Oke. Untuk tujuan dari kerjasama di bidang sanitasi tadi, itu pertama meningkatkan kapasitas wali negari dan perangkat negari dan BPRN dalam hal manajemen kerjasama negari untuk kegiatan air minum dan sanitasi. Yang kedua, upaya kecepatan pembangunan negari dalam badan keuangan dan pendampingan teknis dalam kerjasama negari untuk kegiatan air minum dan sanitasi. Yang tiga, penyusunan peraturan atau perjanjian bersama dalam kerjasama negari untuk kegiatan air minum dan sanitasi. Kemudian yang kedua, tujuannya terjadinya pengelolaan bersama terhadap aspek lingkungan dan aspek pemanfaatan maupun pelestariannya. Yang ketiga, mewujudkan keterkaitan dan konektivitas antar wilayah melalui kerjasama nagari agar dapat secara bersama merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana air minum dan sanitasi antar nagari. Keempat, melalui kerjasama nagari untuk kegiatan AMS dan dapat meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah nagari dengan serta masyarakat. Prinsipnya harus saling membutuhkan, saling mendukung dan menguatkan, serta saling menguntungkan. Ini prinsip kerjasama. Di dalam kegiatan ini bisa dilakukan pembangunan sarana, kemudian pengembangan dan pemeliharaan. Ini juga kita Pak Wali Cibadak dulu ya, kita ingat ada pembahasan batasan antar nagari. Nah, sumber airnya mungkin nanti akan dikerjasamakan karena biasa daerah yang tinggi mempunyai sumber mata air, di bawah mungkin memerlukan masyarakat sekitar. Ini dapat dilakukan kerjasama antar nagari sehingga pembiayaan kedua negara ini bisa bersama-sama dalam melakukan peningkatan pembangunan dan pemeliharaannya. Ini tahapan sudah kami sampaikan tadi yang sama karena kita juga mengacu kepada Permendagri 96. Persiapan. Oke, ini juga sama, mungkin skopnya lebih kecil karena sudah terkait dengan air bersih, lebih kecil skopnya. Kita prosedur sama semua antara penyusun rancangan. Setelah adanya kesepakatan antara dua negeri menyusun peraturan bersama, kemudian rancangan ini dibahas melalui musyawarah nagari, kemudian juga sampai konsultasi kepada bupati melalui camat. Perbaikan rancangan peraturan bersama ini jadi masukan dari musyawarah nagari dan bupati melalui camat. Penandatanganan. Jadi secara teknis ini, apabila telah ada kesepakatan antar nagari
Ini ditandatangani bersama. Biasanya ini ada dibuat secara seremonial, ada juga desk. Tapi ada batasan waktu diberikan 7 hari setelah disepakati. Pendatangan tertulis bersama disaksikan camat atas nama bupati atau wali kota. Pelaksanaan. Pertama, ini melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam peraturan bersama dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Nagari atau Badan Usaha Nagari atau Badan Usaha Milik Nagari secara bersama. Mungkin hasilnya dibentuk Badan Bumnak bersama, mungkin ini yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Nagari bersama. Lembaga ini akan menata usahakan pelaksanaan kerjasama. Jadi di naskah-naskah serta proses sampai pelaporan nanti dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari atau Bumnak atau Bumnak bersama. Pelaporan. Pada pelaporan ini lembaga BKN, Bumnak Nagari atau Bumnak bersama wajib melaporkan kegiatan kerjasama nagari kepada wali nagari dengan tembusan BPN dan Bupati Wali Kota melalui camat. Serta laporan tersebut dilengkapi dokumen terkait kerjasama antar nagari. Jadi hasil pelaporan nanti setiap tahun juga dilaporkan kepada wali nagari serta bupati dan camat. Mungkin ini materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kerjasama desa. Hal-hal yang menyangkut dari penyampaian kami mungkin bisa kita berkembang dalam tanya jawab. Namun dari inventorisir kami di bidang Pemkeudes ada kasih kerjasama desa. Sampai saat ini belum ada nagari yang melakukan kerjasama antar nagari. Mungkin kedepannya ini bisa kami fasilitasi di Dinas PLD PPKB apabila ada nagari akan melaksanakan kerjasama. Baik itu kerjasama antar nagari dalam satu kecamatan, kerjasama nagari dalam beda kecamatan dalam satu kabupaten. Kalau kerjasama nagari antar kabupaten nanti ini difasilitasi oleh tim koordinasi kerjasama daerah yang berada sekiranya di bagian pemerintahan. Nah, inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan kami kembalikan kepada moderator untuk memandu diskusi. Itu pada Bu Kopi kami kembalikan. Terima kasih. Yang mengatur tentang kerjasama yang ada di nagari, kerjasama dalam nagari dan kerjasama antar nagari dalam satu kecamatan. Nah, pada itu ada hubungannya nanti dengan ada badan usaha milik nagari, ada badan usaha milik BUMDes bersama. Sudah melibatkan antara nagari satu dengan nagari yang lainnya. Dari beberapa hal yang disampaikan tadi oleh Pak Sek, kita buka dulu ruang tanya jawab proses. Kita buka ruang tanya jawab. Untuk segmen pertama kita berikan kepada 3 penanya. Pada Bapak Ibu kami silakan. Untuk ada? Untuk bahan kita sebenarnya bahan sebagai untuk kita punya atau kita pikirkan setelah dengan berdirinya setelah selesainya untuk keberlanjutan Pamsimas ini. Memang kita dalam Pamsimas dikelola oleh KPSPAM. Kalau dulu namanya Badan BPSPAM, sekarang namanya KPSPAM, kelompok pengelola. Kemudian dari setelah keberlanjutan ini sebenarnya ada tiga arah yang harus dilakukan oleh Pamsimas itu sendiri. Yang pertama, apakah dia akan menjadi mandiri? Kalau Pamsimas mandiri berarti tidak ada lagi kewenangan nagari untuk membantu membiayai atau apapun nanti mengembangkan dari Pamsimas sendiri. Kalau Pamsimas mandiri berarti bekerja di atas dirinya sendiri, di atas dari penghasilan diperoleh dari Pamsimas itu sendiri. Tidak bisa merengek ke nagari, tidak bisa merengek kepada pemerintah desa. Kemudian Pamsimas nanti juga bisa bermitra, bekerja sama dengan Bumnak, badan usaha milik nagari. Kemudian juga bisa dengan pihak ketiga. Kemudian dari juknis baru ya dosen, dari juknis baru ini Pamsimas ini kalau orientasinya sosial
dia nanti akan berada di bawah naungan dari RPM, yang ada di Nagari. Nah itu kalau dia bersifat sosial. Tapi kalau dia bersifat benefit, mencari keuntungan, dia nanti akan bisa mandiri dan bisa juga nanti bekerja sama dengan Bumnak. Mungkin itu sebagai ini kita, sebagai tambahan kita untuk tanya jawab pada Bapak Ibu kami silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama, asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Poppy Kamilasari, Sekretaris Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Poppy. Pada kesempatan ini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait di Bungo Tanjung. Kami mempunyai 6 KPS PAM yang pada tahun ini alhamdulillah mendapatkan bantuan ide Mama 5 KPS PAM. KPS PAM kami berjalan alhamdulillah baik. Cuman masalahnya di sini Bu, kan ada wacana KPS PAM akan dijadikan unit Bumnak. Masalahnya di sini setelah kami bicarakan diancang-ancang di dalam rapat Nagari, pada umumnya pengurus KPS PAM berkeberatan untuk dijadikan unit Bumnak karena di dalam pendapat dari pengurus KPS PAM, mereka mempunyai kas masing-masing. Apabila dijadikan unit Bumnak, otomatis seluruhnya di bawah pengelolaan Bumnak dan pengurus KPS PAM nantinya akan dikoordinir oleh unit Bumnak. Jadi mereka berpikirnya seperti ini Bu, kas mereka adalah usaha mereka. Apabila digabungkan kepada Bumnak, otomatis mereka tidak mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola keuangan KPS PAM. Jadi permasalahannya di sini mungkin kita kurang materi atau kurang petunjuk, kurang arahan tentang bagaimana caranya sistemnya menggabungkan atau menjadikan KPS PAM ini menjadi unit Bumnak. Mungkin kita perlu pencerahan bersama seluruh pengurus KPS PAM termasuk pengurus Bumnaknya sendiri Bu. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan Pak. Baik, terima kasih dari Depiselo Ibu. Kita tanyakan singkat saja Pak Ibu. Andaikan Pansin Mas ini sudah jadi aset Nagari, tentu kita bisa danai dengan dana Nagari. Apakah masih bisa nanti kita dapat bantuan dari dana hibah dan dana lainnya? Itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Pino sih pulang. Pak Pino mau pakai di buku dulu. Halo, silakan. Ini menyangkut kerjasama desa dalam kegiatan sanitasi. Mungkin di kami Kepulauan ada 3 kegiatan Simas. Yang salah satunya sumber mata air ini terkendala itu bukan berada di Nagari, jadi tidak bisa tercatat sebagai aset Nagari tanah. Jadi kebetulan kami air bersih itu sumber mata air berada di Negeri Sewalah Ayangit. Jadi untuk dijadikan masuk ke Bumnak dengan 3 KPS PAM itu banyak kendala. Pertama di permasalahan lokasi mata air yang berbeda, terus iuran masyarakat yang berbeda-beda. Karena dari 3 KPS PAM itu 2 urbanisasi, 1 yang gravitasi. Kalau kita gabungkan ke Bumnak, nanti itu kita akan menyamakan tarif. Berarti 1 mensubsidi 2 KPS PAM. Yang satu lagi di zona lain itu tarif itu
bawah itu menaik loh. Sedangkan kalau turun masyarakat cepat capek, kalau dinaikkan masyarakat pasti itu. Jadi itu salah satu kendalanya. Terus yang selanjutnya mengenai menjadikan KPSPAM sebagai unit di dalam rumah. Itu pertama dari kesulitan-kesulitan yang saya sampaikan tadi permasalahannya akan muncul nanti ketergantungan di rumah itu sendiri dalam hal penyerta modal. Dari 4 kegiatan Persimas di Kepulauan berarti itu yang harus kita laksanakan penyerta modal bunga. Berarti ada penambahan anggaran untuk penyerta modal UOB. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam musyawarah nagari, bukan orang perorangan, bukan kelompok per kelompok, tapi musyawarah nagari. Karena apa? Karena Persimas ini merupakan aset masyarakat, aset masyarakat yang dikelola oleh KPSPAM. Kalau salah, tolong betulkan proses. Kalau yang aset masyarakat yang dikelola oleh KPSPAM, dan KPSPAM ini di-SK-kan oleh wali nagari. Nah, yuk saling tidak lo berdiri sendiri KPSPAM itu juga nggak salah, nggak ada. Kenapa? Karena KPSPAM itu di-SK-kan oleh wali nagari. Dicabut ya Pak Wali, SK tidak kerja ya dong. Tapi tidak itu tujuan kita, karena payah mencari orang yang bisa bekerja sebagai pengelola air bersih di nagari. Banyak pengorbanannya, banyak sekali. Kalau dengan cerita-cerita yang pengelola air bersih di nagari, kalau terlalu KPSPAM itu banyak menderitanya lah ya katanya. Banyak pengorbanannya daripada hasil yang didapat. Nah seperti itu. Dan itu dan ketakutan seperti disampaikan Bu Kopi, mungkin kita jawab secara aku dulu ya, nggak usah satu-satu karena ada beberapa yang sama. Ketakutan memang selalu muncul, tapi sebenarnya tujuannya ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Kalau ada program tuh kadang-kadang ego kok timbul. Bukan hanya KPSPAM, yang lainnya tuh seperti itu. Ada program lah jalan dengan baik, udah program lah jalan dengan baik. Ternyata di pusat itu disatukan ya dong. Tapi penyatuan itu gunanya kok yang digadang-gadangkan ini oleh pemerintah pusat itu guna badan usaha milik nagari. Bagaimana seluruh sektor ekonomi yang ada di nagari itu bermuaranya ke Bunak. Untuk apa Bunak itu besar menjadi gadang? Karena nagari nanti bisa bersandar dengan Bunak. Kini program Persimas mulai habis 2000 terakhir ini selesai. Dana desa sampai kapan? Bisa 2022 lah kalau 2023 bisa jadi habis. 2024 tidak ada lagi. Dengan apa nagari akan bergerak? Apakah cukup dengan ADN? Ya. ADN itu sekian 70%-nya habislah untuk siltap, untuk belajar pegawai. Nah, makanya kalau pemerintah pusat sebenarnya lihat sekarang ini Bungkaki sebenarnya sudah besar, dan karena kita lihat juga kami yakin Bapak Ibu Lahpai studi banding ke daerah-daerah Jawa yang acak-acak dekatnya. Ada yang air bersih yang KPSPAM yang menjadi usaha. Tetapi pada prinsipnya tetap yang disampaikan pertama, kemana arah transisi ini tetap berdasarkan hasil musyawarah nagari. Itu cek. Dan ketakutan itu kita pahami. Kemudian pertanyaan tadi Bu Kopi juga, sampai sejauh mana sebenarnya kerjasamanya Bang? Penyelesaian ada nggak Bapak? Pak Wali penyelesaian ada nggak? Atau penyelesaian? Nggak ada kan? PPP saja dong. Penyelesaian itu 7 lokasi Persimas, 5 sudah menjadi bagian dari usaha dari Bunak. Tapi kami waktu rapat kemarin dengan Ketua Bunak, walaupun telah menjadi usaha, tapi belum nampak ada bagian yang masuk ke Bunak dari pendapatannya. Itu belum nampak. Itu menjadi PR kami. PR kita dan menjadi PR kami, kita Pak Vino, mungkin dengan Pak Ir juga nanti. Banas kantornya kerjasama Bang. KPSPAM punya keuangan sendiri. Sampai sejauh mana sebenarnya keuangan dan organisasi
si Pamsimasko dikelola sendiri dan bahas angkutannya dengan bunga itu. Kalau acaranya yang di Panyala itu belum ada pemasukan ke kas nagari, ke kas bunga sendiri dari hasilnya. Itu pun agak miris juga acaranya, nanti lah dipikir. Nah itu nanti kopi, mungkin itu nanti menjadi PR kami juga di sini. Akan coba kita lihat Burose sejauh mana sebenarnya kerjasama kok, sehingga masing-masing yang pelaku Pamsimas merasa nyaman bergabung dengan UNAR sendiri, dan UNAR pun bisa menjadi gadang. Kenapa? Air bersih itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang dibutuhkan sangat. Tak dua ya apa ya tidak bisa dibilang. Nah seperti itu. Kemudian andaikan Pamsimas menjadi aset nagari, apakah masih bisa memperoleh bantuan-bantuan pihak lain? Bu Rose? Kalau sudah menjadi aset nagari berdasarkan juknis yang baru itu tidak bisa sudah menjadi tanggung jawabnya nagari. Berarti misalnya ada HID itu tidak bisa lagi? Tidak ada tanggung jawab nagari. Tanggung jawab nagari. Nah, itu Pak Vino. Berdasarkan juknis yang baru, nah, kalau juknis, iya. Peserta ada dapat dia. Peserta ada. Nah, dalam juknis sudah jelaskan, kalau sudah menjadi aset nagari, mutlak 100% menjadi tanggung jawab nagari. Katipangan di nagari itu, kalau menjadi PDAM kecil-kecilan di nagari bisa. Tapi kalau mengharapkan bantuan-bantuan seperti yang Bungo Tanjung dapat ini, ada beberapa nagari dapat bantuan dari itu tidak akan dapat lagi. Nah, jadi emang ada plus minusnya. Plus minusnya dia akan jadi aset nagari atau tidak, ada plus minusnya. Nah itu yang nanti kita musyawarahkan kemana kalau sebenarnya. Kemudian memang banyak kendala. Ada yang sumbernya di nagari Jawa, Pak. Ada yang sumbernya dari nagari lain. Kalau kajian terguna, bagaimana selama ini perjanjian pemakaian sumber air? Pasti ada sebelum kita menjalankan kegiatan. Pasti ada perjanjian pemakaian sumber air. Ada yang sengaja dihibahkan kepada nagari, ada yang hanya boleh dipakaikan selama Pamsimas berjalan, silahkan dipakai. Ada yang pakai sewa. Nah, kemudian untuk kerjasama dengan bunganya nanti berdasarkan dari perjanjian Pak tadi itu. Barang kesepakatan Pak tetap digunakan nanti walaupun kan jadi usaha bunga tetap kita sesuaikan dengan perjanjian yang ada tadi. Oke itu Pak Vino bisa ditambahkan?